Langsung saja saya dulu, nanti bisa yang lain sebagai penutup sekarang ini. Mari kesempatan selagi karena akan setahun lagi bertemu untuk sampai Ramadan. Kalau mau surat monggo, Habib Ani setiap hari insya Allah ya. Cuman untuk pengajian macam ini setahun baru akan kita bertemu. Nah sekarang penutupan eman kalau tidak diberi ini hadiah sama Habib. Sekarang kita mohon hadiah sama Habib ini. Tanya jawab yang pertama terakhir ini. Pertama saya dulu, insya Allah jemaah, insya Allah nanti bisa tunggu juga. Pertama begini, panjenengan pun Habib Alwi tadi untuk 5 macam puasa pahalanya gugur, kan gitu ya. Sekarang saya bertanya, utamanya kepada panjenengan pun Habib Alwi, kita gugur kalau bersahabat melihat seorang yang dicintai. Sekarang istri sendiri, kita bersahabat, tidak terasa berkumpul, kita melirik, oh bersahabat. Nah ini batal bunda ini pahalanya. Yang kedua dengan istri juga, tapi dengan perasaan tidak melirik. Cuma perasaan, saya agak jauh, cuma perasaan saya ingat kepada istri, bisa kuat juga, bahkan bunda ini biasa dilakukan bagi orang yang melakukan atau bagi orang yang mengertikan, ini jadi satu, tapi harus dijawab dua ini. Terus yang kedua, biasanya kita setan apa ini, kata ibu diri, atau hidup, ada puasa. Kalau ada puasa enggak, kenapa? Nah, batas golongan kanker terus ini di mana ini? Kita perlu kering. Nah, ini mohon jawaban, karena itu bukan hanya pahalanya yang batal. Kalau bono ain golongan kanker terus ini batalnya puasa. Nah, sebatas golongan kanker terus ini di mana ini? Nah, sehingga tenang di sini. Nah, ini di mana? Ini mohon jawaban yang jelas. Insya Allah yang lain mudah-mudahan ada juga biar jadi pengisian yang bermanfaat dan berguna. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pertanyaan bagus ya. Enggak direkut ke hati. Ya. Ya. Memang yang dikatakan an-nazar bisyahwah, melihat dengan syahwat, yang membatalkan pahalanya puasa, ai an-nazar ila ghair mahram. Itu melihat yang bukan mahramnya, maksudnya yang bukan selain istrinya ya. Memang melihat syahwat ini haram, melihat dengan syahwat. Bahkan kata ulama fuqaha, kita melihat tembok dengan syahwat haram hukumnya. Kalau dia tembok, kita hayalkan perempuan yang cantik, yang telanjang, haram. Kita melihat apapun dengan syahwat haram. Cuma di sini yang menjadikan batal, kalau kita melihat dengan perempuan yang bukan mahram kita, bukan istri kita. Kalau istri kita melihat dengan syahwat, kata ulama fuqaha, la yubtil
tidak membatalkan daripada puasa, artinya tidak menghilangkan pahala puasa. Ini karena istri itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ini bukan aurat daripada suaminya. Di suami istri ini ujung rambut, ujung kaki gak ada aurat, boleh melihat. Cuman kata ulama, kalau bisa jangan melihat kehormatannya. Ini makruh, walaupun sudah halal melihat makruh. Karena baginda Muhammad SAW tidak pernah melihat kehormatan istrinya. Istrinya pun tidak pernah melihat kehormatannya baginda Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu, tidak pernah melihat kehormatan istrinya. Istrinya pun tidak pernah melihat kehormatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan cuma makruh, di situ makruh dan nisyan, menjadikan pikun. Makanya kadang-kadang masih muda sudah pikun, sering nyengoan. Ya jangan, makruh ya. Kemudian sedangkan anjuran para ulama fuqaha, kita tatkala di siang hari Ramadan ini sangat dianjurkan untuk tidak bersama istri kalau bisa satu kamar. Minimal satu kamar beda ranjang. Kenapa? Takut waqa fi dukhul. Takut nanti akhirnya terjadi kumpul nantinya. Nah, sedangkan kalau sampai kumpul di siang hari Ramadan, ini menjadikan kafarah, dan kafarahnya berat. Ya, kafarahnya berat. Apa? Wajib mengqadai puasa 2 bulan betul-betul. Kalau sampai terjadi kumpul di siang hari Ramadan dan hukumnya haram. Haramnya ini bukan karena dengan istrinya. Kalau istrinya sudah halal, istrinya halal, nggak ada haram-haramnya. Cuman perbuatan di siang harinya ini yang haram. Perbuatan di siang Ramadan ini haramnya, dan menjadikan kafarah wajib puasa 2 bulan betul-betul. Itu kata ulama fuqaha, kalau sampai 2 bulan itu ada khilal, ada 1 hari yang tidak puasa, maka wajib mengulangi dari awal lagi. Dia puasa sudah sebulan 29 hari atau sebulan 25 hari. Hari ke-26 dia nggak puasa, batal semuanya. Puasa lagi 2 bulan lagi, betul-betul lagi. Ini kafarnya berat, ya. Kalau dia tidak bisa, maka memberikan it'am sittina misakin. Kalau dia nggak kuat dengan puasa ini, bisa digantikan dengan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Cuman sebagai ulama melihat maslahat. Kalau dia ini disuruh menggantikan 60 orang masakin untuk kasih makan, kalau dia orang sugih gampang-gampang aja, akan diulang lagi nanti. Maka masalahnya apa? Dia sebab puasa nggak kuat, dia wajib puasa 2 bulan. Begini, kafarahnya berat. Makanya dianjurkan siang Ramadan kita nggak sampai dekat dengan istri, apalagi yang masih kematen baru. Waduh, ini tegangan tinggi ya, 220 nih. Bukan cuma kesenggol, melihat tok hati bilang, apalagi kesenggol. Ya, itu tidak batalkan daripada pahala puasanya kali itu sendiri. Kemudian yang kedua, sudah terjawab ya Pak. Oh ya, yang melirik ya. Terus itu yang ketiga, boleh ya. Ini juga jadi bagus nih pertanyaannya Yai Usman nih, mengena semua ini, mengena sasaran. Juga orang-orang kepil ini mungkin kita sering ini ya, nggak sengaja atau mungkin kebiasaan atau mungkin bisa sekalor. Tahu sekalor? Sekalor ini apa ya? Jadi rutinitas dia gini. Karena walaupun nggak ada upilnya gini. Nah, itu kata ulama fikih, batas daripada zahir hidup kita ini yang ada ininya. Apa ini? Ada ininya.
Nah, ini batas dohir. Lebih dari ini batin sudah. Ini batin. Kalau masih kurang kuping di sini, di apa namanya yang bendul ini ya, ini masih dohir, nggak batal. Kalau kita masuk lagi ke sini, ini batal sudah. Karena batinnya hidung kita. Batinnya hidung. Juga kun telinga sama. Kalau kita masih di antara daun telinga ini masih dohir. Kalau kita masuk ke dalam sampai tempatnya kotoran telinga itu, ini batin. Biasanya pakai urat kuping gitu ya, kapas itu ya masuk. Ini bisa batal ini. Bisa batal. Juga kita kalau mandi seluruh ya. Ini bil gharq kata pergi itu ke seluruh. Kalau sampai masuk kuping batal puasanya batal. Maka kalau kita siang Ramadan kita dengan mandi seluruh di kolam renang di tempat yang berserkah, dan disunahkan mandi bulan Ramadan ini malam hari sunnah. Jadi datang maghrib sampai sebelum datangnya fajar ini sunnah mandi ya sehari-hari ya, sunnah malam hari kalau siang Ramadan. Kenapa? Menghindari untuk takut masuk kuping lah, masuk hidung lah dan sebagainya. Ini pertanyaan dari Jaya Usman, bagus dan sempurna, dan masya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semuanya insya Allah. Dan amin Allahumma amin. Boleh, malam lagi. Ampun. Tapi pada nama nalah gitu. Saya malam. Iya. Satu aja ya. Start ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak janjinya nih kita Mungkin karena saya ada sedikit di dalam hati saya. Setiap kita melakukan sesuatu baik di majelis taklim maupun di acara sholat yang lain, tentunya kita minta dengan Allah. Sedangkan kita sulit untuk menerima ridho ketentuan Allah. Nah, bagaimana orang tersebut kita ini bisa menerima ridho ketentuan Allah, sehingga kita ini bisa mendapatkan ridhonya serta ragu kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah yang diamalkan oleh para salaf kita, para ulama-ulama kita dahulu. Beliau-beliaunya ini tidak beramal, tidak berbuat, bahkan tidak bergerak badan beliau kecuali yang diharapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh ulama kita, kalau ridho kepastian itu cuma Allah yang punya. Yang tahu cuma Allah, kita nggak tahu. Makanya para ulama kita ini sudah ibadahnya getol, ibadahnya istiqomah, ibadahnya ini sudah bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, sudah puluhan tahun. Itu pun tidak memastikan bahwasanya ibadahku ini sudah diridhoi oleh Allah SWT. Ibadahku ini pasti diterima oleh Allah SWT. Karena yang punya ridho Allah dan yang tahu ridhonya cuma Allah Subhanahu wa taala. Cuma setidaknya yang mana para ulama kita memberikan arahan untuk supaya menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yang pertama dengan istiqomahnya semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala kita jauhkan. Yang kedua, kita pasrah diri. Apapun yang Allah takdirkan kepada manusia tersebut, kita terima. Ini tanda-tandanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Macam betul tak ngok-ngokan. Kita tidak gerundel. Jadi kita kasih sesuatu sedikit, pengiran kita. Sambat. Nah, kalau itu sambat. Pangeran tadi.
Walaupun nggak kan pangeran, waduh, kok ngene? Aku wis ibadah istiqomah, majlis taklim wis istiqomah, zikir istiqomah, poso kalau ninggal, sholat kok sing ini? Seakan-akan dia tidak tidak pasrah pada apa yang dikatakan Allah Ta'ala. Apapun yang Allah berikan pasrah. Bahkan para awliya sholihin sampai tahu kejadian di Hadramaut ketika dimasuki oleh orang-orang komunis dari mana sebelahnya itu kan komunis, ada dua komunis, ada dari Cina, ada dari Soviet. Komunis Soviet masuk ke kota Tari, ke Hadramaut. Itu sebelumnya para awliya wasolih sudah kumpul, mengadakan pertemuan musyawarah besar. Maka berkumpul dan menyampaikan bahwasanya kata Rasulullah, di antara mereka bertemu Rasulullah disampaikan, wahai para solehin, para awliya, sebentar lagi ini akan datang komunis, dan ini sunnatullah. Ini catatan Allah, kalau komunis akan masuk di Hadramaut, kita terima apapun ketentuan Allah. Itu mereka semua dan musyawarahnya menerima semuanya. Sudah, ini Allah, kita jalani aja. Apapun Allah kita jalani. Dan betul, di tatkala masuknya kamu itu, subhanallah, bukan sedikit yang meninggal, banyak para awliya, para sholihin, kota Tari di Hadramaut yang meninggal, yang dianiaya, yang disiksa, yang memang mereka jalani. Kenapa? Ini sunnatullah, gak bisa berubah. Allah yang tentukan. Mereka pasrah. Ini mereka, ya. Untuk apa? Untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, nerima, ya, dengan apa yang Allah tentukan. Jadi pasrah dan nerima ini hampir sama. Kalau nerima ini, apa yang Allah tentukan ini diterima dengan senang hati, bukan dengan hati yang tidak terima begitu. Dengan senang hati. Juga pembagian rezeki, gonaah, terima, kasih sedikit, gak kasih, banyak, terima, pemberian Allah terima. Ini tanda-tanda diberikan bahasanya, inilah orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah. Itu tanda-tanda pastinya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, bukan kita. Ini pun para ulama, para awliya masih hatinya ini tidak tidak memastikan ya Allah dari kita, belum tentu. Bagaimana kitanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan banyak nuntut hak kita kepada Allah, kita kerjakan haknya Allah kepada kita. Kita ini apa? Kewajibannya, sholatnya, kewajiban puasanya, ini kita kerjakan. Yang kita nuntut, ya Allah, mana hak kita? Kita minta perlindungan, kita minta sehat, kita mana? Bukan begitu. Manusia yang orang mukmin yang nerima itu justru dia lebih mengerjakan perintah Allah, mengerjakan haknya dari Allah kepada dia. Ini yang menjadikan arahan-arahan para ulama kita. Mudah-mudahan kita istiqomah mulai tanggal 1 Ramadan sampai sekarang ini, yang mana kita kerjakan semua daripada perintah Allah, anjuran baginda Muhammad SAW, mengikuti, menghidupkan sunnahnya baginda Muhammad SAW. Ini semua tanda-tanda ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Makanya para Allah sebagian menangis, ya, menangis dengan amal ibadah yang sudah dikerjakan, masih menangis. Kita ceritakan kemarin itu, diterangkan di kitabnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi Sahabil Maid, suatu ulama besar. Ini sudah istiqomah, malam nggak pernah tidur, siangnya sibuk dengan mengajar murid-muridnya, malamnya sibuk dengan ibadahnya, dengan sholatnya, bertahun-tahun. Itu pun dari takutnya nggak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menangis kepada Allah. Apa? Selama 20 tahun menangis kepada Allah.
20 tahun menangis. Kemudian 20 tahun yang kedua menangis dengan tangisan darah. Si ulama ini, si alim, si soleh, si wali ini, sampai akhir meninggal. Dan kalau meninggal masuk ke alam kubur, alam barzah, ditanya sama Allah, "Mada fa'alta fi 20 sana al-ula?" Wahai orang soleh, apa yang kamu kerjakan selama 20 tahun yang pertama itu dengan tangisan kamu? Ya Allah, kami menangis karena kami takut, ya Allah, semua apa yang kami kerjakan itu, ibadah kami semalam tak tidur setiap harinya, pagi hari kami sibuk dengan mengajarnya, dengan dakwahnya, dengan rutinitas kami setiap hari, zikir kami, tahajud kami, rawatib kami, semua yang kerjakan takut tidak diterima oleh Engkau, ya Allah. Puluhan tahun gak tidur, takut tidak diterima oleh Allah. Wa madza fa'alta sana asan, dan apa yang kamu kerjakan 20 tahun yang kedua sehingga kamu menangis dengan tangisan darah. Yang 20 tahun kedua, ya Allah, kami lebih takut lagi sehingga kami menangis dengan tangisan darah. Kira-kira kami menangis 20 tahun pertama itu apakah sudah diterima sehingga kami diridhoi oleh Engkau, ya Allah? Apakah sudah diterima tangisan kami ini sehingga kami mendapatkan ridho dari Engkau, ya Allah? Kata Allah, kalau itu niat kamu, faraditu bik, kalau itu kamu yang kamu inginkan dari hati kamu, maka aku telah ridho pada kamu. Ini mereka sudah istiqomah, sudah sholat, sudah gak tidur malam, gak siang bertahun-tahun, itu pun takut tidak mengenal ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho ini yang tahu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mudah-mudahan arahan dari ulama ini kepada kita untuk mendapat ridho Allah, insya Allah kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan di naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan penjagaan Allah di dunia wal akhirat, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Maaf ya, saya mungkin pertemuan lain kalau kita akan buka soal jawab, mungkin di jasa tutur kita akan buka soal jawab lagi, insya Allah. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.